Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Terima kasih sudah mau mengklik video ini atau mendengarkan podcast ini. Episode kali ini dengan tema udah putus, galau nih, gimana bisa move on? Anak muda terkadang memang ribet, apalagi anak muda yang sering galau. Masalahnya, anak muda yang galau ini gak hanya nyusahin dirinya sendiri, tapi juga nyusahin bapak ibunya, kakak adiknya, kakek neneknya, paman bibinya, tetangganya, RT RW-nya, dan masih banyak lagi. Galau ditandai dengan banyak melamun, ngunci diri di kamar sambil dengerin lagu-lagu mellow. Anggap diri paling malang sedunia sehingga paling layak dikasihani dan berharap ada keajaiban yang datang. Sebagaimana yang bisa dilihat di sinetron-sinetron Korea. Ini dinamakan galau karena cinta. Karena cinta bertepuk sebelah tangan. Entah mengapa saya pribadi menganggap galau cinta ini adalah keegoisan pribadi. Seolah-olah anggap diri adalah tokoh utama komik. Gak bisa menerima kenyataan atau malah mendramatisasi kenyataan. Seolah hidup adalah film atau sinetron di mana dia adalah pemeran utamanya. Merasa dengan menyiksa diri lantas ada yang bersimpati kepadanya dan akhirnya happy ending kayak cerita-cerita romantisme zaman dulu. Menyiksa diri demi mendapatkan perhatian dikira keren. Saya sebut itu perilaku tak cerdas yang sangat akut. But ya, gak semua galau itu negatif. Ada juga galau yang mesti dipelihara, yaitu galau yang positif. Galau yang menyelamatkan diri, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini kita akan bahas jenis-jenis galau dan bagaimana cara memelihara galau yang positif dan bagaimana ngeblok galau yang negatif. Oke, sekarang yang penting adalah mengatasi rasa galau, gelisah, dan apapun itu namanya. Manusia ciptaan Allah diberi satu hal yang juga diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu kemampuan untuk merasa. Dalam pembahasan kita ini dinamakan dengan naluri. Pada manusia, naluri secara penampakan setidaknya ada 3 bagian. Naluri yang pertama yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensi diri. Naluri yang kedua yaitu naluri untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Naluri ini fitrah, ada dalam diri manusia. Bukan merupakan bagian dari kelemahan, namun tools yang diberikan oleh Allah untuk menghamba kepadanya secara sempurna. Naluri ini tak dapat dilihat eksistensinya, namun dapat diketahui adanya dari penampakan-penampakan yang bisa diindra. Manusia memiliki naluri mempertahankan eksistensi diri, yang akan muncul apabila eksistensinya terancam. Sebut saja orang yang marah bila dihina, kesal bila diabaikan, senang bila dipuji, saat diberikan foto sekelas selalu nyari wajahnya lebih dulu di antara kerumunan foto. Betul apa betul? Itu penampakan naluri mempertahankan eksistensi diri. Naluri ini bersifat egosentris, mendahulukan diri dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, yang paling mudah diindra adalah naluri untuk melanjutkan keturunan. Sometimes we call it love to make it simple. Rasa sayang kepada orang tua, kepada adik kakak dan keluarganya, dan lain-lain. Kepada lawan jenis, bahkan kepada manusia secara keseluruhan. Ini naluri yang kedua, dan ini bersifat anti-individual. Seorang ibu rela tidak makan demi anaknya. Seorang suami bekerja keras demi makanan yang halal. Pengorbanan kepada selain diri sendiri adalah bentuk yang sering kita lihat dalam naluri ini. Sedangkan, jenis naluri yang ketiga adalah naluri untuk menyucikan sesuatu. Menganggapnya agung dan besar. Zaman batu dulu, kita melihat penampakan ini ketika manusia menyembah matahari, pohon besar, dan segala sesuatu yang membuatnya takjub. Manusia merasa perlu untuk mengagungkan dan menyembah sesuatu, merasa kecil di hadapan sesuatu. Mudahnya, naluri yang ketiga ini adalah naluri untuk bertuhan. Nah, dari manakah datangnya galau, resah, gelisah, dilema itu? Tidak diragukan lagi. Datangnya adalah dari naluri-naluri yang tak mendapatkan pemenuhan ini. Beda dengan kebutuhan jasmani yang bila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kematian atau kerusakan fisik. Keinginan naluri yang tak dipenuhi tiada pernah akibatkan kerusakan fisik atau kematian, namun munculkan rasa galau tadi. Kecuali Anda yang memutuskan lompat dari ujung tower sutet. Itu lain ceritanya.
Setiap naluri yang tak terpenuhi, maka galau akan terasa. Itu yang harus kita pahami. Maka galau tidak hanya menimpa para pecinta yang berkaitan dengan naluri nomor 2. Galau juga menimpa orang yang gak jatuh cinta sebagaimana naluri nomor 1. Dan juga menimpa ahli ibadah karena naluri nomor 3. And the good news is, unlike kebutuhan jasmani yang gak bisa ditawar-tawar, keinginan naluri fully under our control. Bisa kita kendalikan sehingga kita bisa mengusir galau dan mengundang rasa galau sesuka hati kita. Mengalihkan galau ataupun mentransfer galau. Nah, masalah galau kepada Sang Pencipta tentu tak perlu dikhawatirkan. Simpan saja dan kembangkan, tapi kita coba bahas galau yang dialami anak muda zaman sekarang. Galau karena cinta. The basic is, sebuah naluri, apapun nalurinya, akan menguat saat kita hadirkan rangsangan terus-menerus. Sebaliknya, akan melemah dan hilang saat kita tak menghadirkan rangsangan itu lagi. Ini dasar perasaan. Jadi, bagaimana menghadirkan cinta kepada seseorang? Jawabannya sering-sering lihat, sering-sering bayangkan, sering-sering dengar, sering-sering baca tentangnya, sering-sering deket-deket, sering-sering ngobrol, sering-sering pinjam catatan, lagu lama nih, sering-sering duduk dampingan, sering-sering kerja kelompok bareng, tipuan lama juga, jamin mesti muncul rasa yang tak seharusnya. Nah, orang Jawa sering bilang, witing tresno jalaran soko kulino, yang artinya cinta datang karena telah terbiasa. Lalu, bagaimana hilangkan galau karena cinta ini? Jawabannya mudah, menikahlah saudaraku, maka engkau akan selamat dari galau. Lah, tapi ada yang masih sekolah, atau masih kuliah, atau masih belum direstui orang tua. Nah, kalau sadar belum sanggup menikah, mengapa memperkuat naluri tentang yang satu ini? Berarti kita bertaruh dalam permainan yang belum bisa kita menangkan, berjalan dalam jalur yang belum bisa kita tempuh. Maka solusinya alihkan naluri itu. Caranya, jangan lihat-lihat, jangan bayang-bayangin, jangan dengar-dengar, jangan baca-baca tentangnya, jangan deket-deket, jangan ngobrol-ngobrol, jangan pinjam-pinjam catatan, jangan duduk-duduk dampingan, jangan kerja-kerja kelompok fiktif, jamin tak akan muncul rasa yang tak seharusnya. Tapi parahnya, terkadang ada orang yang merasa bahwa galau adalah suatu jenis kenikmatan tersendiri. Dia punya prinsip hidup, being blue is another kind of beauty, katanya. Sorry, agak alergi sama yang beginian. Jadi dia secara sadar nggak mau untuk keluar dari kegalauan. Malah nambah-nambahin. Kayaknya harus digetok nih biar pingsan, baru sadar. Sudah tahu belum bisa nikah, tapi nontonnya film-film romantis yang pakai nangis-nangisan. Semacam Romeo Juliet, terus film-film yang ada sarangi-sarangi, apa? Ya, itu hanya akan menambah kegalauan kita, hanya akan menambah rasa sedih kita dan merasa kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Bener nggak? Kalau benar mau bebas galau, keluarlah dari lingkaran galaumu dan masuk dalam lingkaran yang bersemangat dan positif, yang kondisinya bebas dari rangsangan-rangsangan negatif. Bagi anak muda yang ribet karena galau dan belum bisa menggapai tahap nikah, ada beberapa poin yang bisa membantu meminimalisi galau karena cinta. Yang pertama, mengingat Allah akan membuat galau karena cinta menjadi ketenangan. Yang kedua, gabungkan diri dalam perjuangan Islam. Yang ketiga, baca kisah-kisah Rasulullah SAW, sahabat, dan para panglima-panglima Islam. Yang keempat, find your positive hobby yang bisa mengalihkan kita. Nah teman-teman, itu adalah penjelasan gimana cara mengatasi galau dengan 4 poin tersebut. Untuk penjelasan lebih detail di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.